Serangan jantung merupakan salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia. Bahkan menurut data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta. Ini juga bisa diartikan bahwa 1 dari 3 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Maka dari itu, kita sangat perlu mewaspadai gejala dari serangan jantung sedini mungkin ya. Apalagi gejalanya tuh kerap kali terlihat sebagai gejala yang ringan. Untuk tahu apa aja gejala serangan jantung yang perlu diperhatikan, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Putri dari Alo Dokter. Serangan jantung adalah gangguan serius saat otot jantung tidak mendapatkan aliran darah. Penyebabnya kerap diawali dengan penumpukan plak kolesterol dalam pembuluh darah koroner dan mengakibatkan dinding pembuluh koroner menyempit atau bahkan tersumbat. Kondisi ini yang disebut penyakit jantung koroner. Nah, saat otot jantung tidak mendapatkan aliran darah, gejala yang bisa muncul itu berupa 1. Sakit kepala ringan atau pusing. 2. Dada seperti diremas dan rasanya kadang timbul atau terus-terusan secara konstan. Lalu ketiga, nyeri dada dan sesak seperti tertimpa beban berat yang bisa menjalar ke punggung, leher, hingga rahang. 4. Jantung berdebar sangat kencang. 5. Kelelahan terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Next, muncul gangguan pencernaan seperti sakit perut, mual, dan muntah. Lalu, cemas dan panik. Dan terakhir, keringat dingin. Gejala-gejala ini biasanya muncul secara mendadak. Dan pada sebagian penderita, serangan jantung juga kadang nggak merasakan gejala-gejala ini loh. Atau mungkin malah diabaikan, hingga kemudian menjadi fatal. Makanya, serangan jantung juga bisa disebut sebagai penyakit silent killer. Artinya, penyakit ini tidak ada gejala khusus, sehingga membuat penderitanya mengabaikannya. Lalu, dalam jangka panjang bisa menyebabkan kematian karena tidak ditangani dengan tepat. So, upayakan untuk tidak menyepelekan beragam gejala nggak biasa yang terjadi pada tubuhmu ya. Terutama jika kamu memang memiliki faktor resiko dari penyakit jantung koroner, yaitu 1. Berusia lanjut, yakni lebih dari 45 tahun pada pria atau lebih dari 55 tahun pada wanita. 2. Menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterol tinggi, serta diabetes yang tidak dikendalikan dengan pengobatan maupun perbaikan pola hidup. 3. Mengalami stres berkepanjangan, terlebih yang tidak terkelola dengan baik. 4. Memiliki gaya hidup sedentari alias lebih banyak duduk atau berbaring, sehingga jarang berolahraga maupun beraktivitas fisik. 5. Memiliki kebiasaan merokok. Oh iya, walau lebih banyak dialami oleh orang yang sudah berumur, tapi jangan salah, nggak menutup kemungkinan kondisi ini juga bisa terjadi pada anak muda loh ya. So, jika kamu mengalami gejala-gejala tadi, tapi nggak yakin apakah keluhan kesehatan yang kamu alami itu merupakan gejala serangan jantung atau bukan, nggak ada salahnya untuk memeriksakan kondisimu ke dokter ya. Terlebih kalau kamu memang punya faktor risikonya. Lebih baik lagi kalau kamu sudah mengkonsultasikannya sejak menyadari bahwa kamu punya faktor-faktor risikonya, sehingga bisa ditanggulangi agar tidak berkembang menjadi penyakit jantung. Atau ya, seenggaknya coba konsultasikan dulu secara online supaya kamu bisa mendapatkan arahan medis yang sesuai misalnya lewat aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini, kamu bisa konsultasi sepuasnya soal keluhan kesehatan yang lagi kamu alami. Nantinya, kalau dokter merasa kamu perlu diperiksa lebih lanjut secara langsung, kamu bisa nih, langsung buat janji konsultasi di fasilitas kesehatan terdekat lewat aplikasi Alo Dokter juga. Jadi lebih praktis, karena nggak perlu capek-capek antri di rumah sakit hanya untuk daftar. Buat nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Alo Dokter di Google Play ataupun App Store setelah video ini selesai ya. Nah, selain gejala-gejalanya, tentu kamu juga perlu mengetahui upaya pencegahannya nih. Di antaranya, 1. Mengurangi konsumsi lemak trans dan lemak jahat, namun memperbanyak konsumsi lemak baik seperti ikan, alpukat atau biji-bijian, serta makanan tinggi serat seperti nasi merah, gandum utuh, atau sayuran tentunya diolah dengan cara yang lebih sehat juga ya. 2. Mengurangi konsumsi gula dan garam. 3. Menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap normal. 4. Menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. 5. Berhenti merokok. 6. Berolahraga secara teratur. Terakhir, mengelola stres dengan baik. Misalnya, dengan mengatur skala prioritas, membuat jurnal atau melakukan latihan relaksasi seperti latihan pernapasan dan yoga. Dengan melakukannya secara konsisten, diharapkan risiko penyakit jantung pun bisa menurun. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan tentang tanda-tanda serangan jantung yang perlu kamu waspadai. Kalau kamu punya saran soal topik kesehatan menarik lainnya, yuk langsung tulis di kolom komentar di bawah. Misalnya, ada penyakit silent killer apa lagi nih, selain serangan jantung, yang perlu kita waspadai. Terus, jangan lupa untuk berikan dukungan kamu lewat tombol like dan subscribe juga ya, supaya selalu up to date sama berbagai informasi kesehatan, oke? Salam sehat selalu, dan mari kita hidup sehat bersama Alo Dokter.